Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mahasiswa AIK Umsida yang berbahagia dijaga dirahmati Allah. Mari kita bersyukur dapat kita bermuajah kembali dalam rangka membahas tentang ilmu-ilmu Allah. Kali ini yang kita bahas adalah terkait dengan istilah kafir di dalam Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu dan menjadikan manfaat dalam hidup kita. Salawat atas Rasulullah semoga tersampaikan pada panutan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dan berada di barisan kanan bersama Rasulullah menuju surga Allah SWT. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mahasiswa AIK yang berbahagia. Sebenarnya kata kafir tidak memiliki makna yang keras. Kata kafir hanya diartikan secara bahasa sebagai tirai, sebagai penutup. Artinya orang yang tertutup dari menerima Islam. Karena itu tidak perlu kita fobi dengan kata-kata kafir. Artinya seolah-olah jika kita menyebut orang dengan kata kafir, sepertinya menimpakan kezaliman atas mereka. Bukan. Artinya hanya tertutup, artinya hanya tertirai. Tapi secara istilah, kata ini ditujukan untuk orang-orang yang belum menerima Islam atau di luar Islam. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun kafir itu sendiri bermacam-macam. Ada yang kita kenal dengan kafir, yaitu kafir dhimmi. Mereka lemah, mereka tidak mengangkat senjata, mereka membayar jizyah, mereka membayar uang keamanan kepada kaum muslimin muslimat. Nah, kafir jenis ini tidak boleh diganggu. Kafir yang berikutnya adalah kafir mu'ahad, kafir yang terikat perjanjian. Manakala mereka tidak merusak janjinya, maka kita juga harus memenuhi janji atas mereka. Janji keamanan, janji melindungi. Dan berikutnya ada yang dikenal dengan kafir musta'man, yaitu orang kafir yang mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin. Dan yang keempat, ini kafir yang berbeda, yaitu kafir harbi. Mereka mengangkat senjata memerangi kaum muslimin, dan hanya kepada kafir jenis keempat ini kita umat Islam boleh berperang kepada mereka. Nah, tetapi ingat, yang memberikan stempel label kafir itu tidak personal, bukan pribadi-pribadi. Yang memberikan stempel kafir itu harus sebuah negeri, sebuah fatwa yang di dalamnya terdiri berbagai ulama. Maka itu bukan orang per orang yang diperbolehkan mengkafirkan orang lain. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ketika kita telah memahami makna kafir, ada beberapa hal yang semestinya kita waspadai karena terkait dengan sikap kita kepada mereka. Apa dan bagaimana seharusnya kita bersikap? Yang pertama, hendaknya kita tidak setuju dengan sikap mereka. Karena meridhoi kekafiran itu sama dengan menyetujui atau menyukai kekufuran itu sendiri, dan tentu itu dibenci oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, membenci orang kafir. Yang kita maksud benci adalah perilakunya. Yang kita maksud benci adalah keyakinannya. Tetapi benci bukan berarti menzalimi. Hanya sekedar untuk menyatakan bahwa kita tidak sepakat dengan keyakinan mereka, tapi bukan menzalimi dan bukan menyiksa atau mengganggu. Yang kedua, adapun yang ketiga, sikap kita kepada orang-orang kafir adalah tidak memberikan wala, tidak memberikan kesetiaan kepada mereka. Jangan jadikan mereka pemimpin, jangan jadikan mereka wali yang mengatur kita. Yang berikutnya, sikap kita kepada orang kafir, yang keempat adalah tetap bersikap adil dan berbuat baik. Jangan kemudian kekafiran mereka menjadikan jalan atas kita
untuk menindas, untuk melakukan kezaliman. Yang berikutnya, yang kelima adalah mengasihi orang kafir dengan kasih sayang secara umum. Ketika kita mendapati orang kafir yang lemah secara ekonomi, yang kelaparan, kita diperbolehkan, dianjurkan bahkan untuk menolong, mengasihi mereka sebagai fitrah kemanusiaan. Tapi bukan berkasih sayang sebagai orang yang berbeda akidah. Yang berikutnya, yang keenam adalah tidak mengganggu harta dan darah serta kehormatannya. Tidak diperbolehkan meskipun kita berbeda keyakinan, berbeda akidah, untuk kemudian mengambil haknya, membunuh, bahkan kemudian membuat mereka merasa terzalimi oleh perilaku kita. Yang ketujuh, kita diperbolehkan memberi hadiah. Memberi hadiah kepada mereka diperbolehkan sebagai sesama manusia. Tidak ada halangan dalam hal ini. Yang kemudian kedelapan, tidak boleh menikahkan wanita muslim dengan orang-orang kafir. Jangan nikahkan muslimah kita dengan orang yang tidak seakidah. Lalu kemudian yang harus kita pahami adalah bahwa kekafiran mereka tidak menghalangi kita berhubungan sebagai manusia biasa. Kekafiran mereka menghalangi kita dalam berhubungan terkait dengan akidah dan keimanan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.